Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya Adian Husaini. Bersama saya ini ada siapa? Farel Ahmad atau Ali Farel ya? Ali Farel aja. Ali Farel ya, jadi nama aslinya Farel Ahmad. Ada Ali Farel. Nah, Ali Farel ini adalah cicit ya dari Buya Hamka. Cicit itu berarti anaknya cucu ya, jadi generasi keberapa? Keempat ya, dari Buya Hamka kan berarti keempat ya, anak, cucu, cicit ya, ketiga. Nah, Ali Farel ini adalah santri ya di pesantren At-Taqwa Depok. Nah, sekarang kalau di sini masih kelas berapa? Kelas Pristek ya? Pristek 1. Jadi di pesantren At-Taqwa Depok ini ada jenjang tingkat SMA namanya Pristek ya. Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Jadi pesantren pemikiran dan peradaban Islam. Nah, Ali Farel ini umurnya sekarang 15 tahun. Ya, masih kelas 1 di Pristek. Pristek itu 2 tahun pendidikannya. Jadi ya memang pesantren namanya pesantren pemikiran dan peradaban Islam. Nah, tentu kenapa saya mengundang Ali Farel untuk dalam acara bincang-bincang ngobrol gitu ya, karena ini terkait dengan hebohnya, dahsyatnya film Buya Hamka ya. Ini mungkin tidak banyak ya, setahu saya bukan pengamat film ya, tapi film-film yang belum resmi diputar ya, kan 19 nanti ya, 19 April ya, 20 April. 20 tapi katanya maju, saya baca itu. Dimajukan 1 hari, 19 April ya, kata Claudia Cynthia Bella. Dia bilang maju 19 April, mungkin untuk lebih, karena melihat animo masyarakat yang besar sekali untuk menonton ya, dan perhatian sangat besar. Ini saya pikir hal yang sangat penting untuk kita gali ya, tentang alhamdulillah kan sosok Buya Hamka ini, meskipun beberapa filmnya kan sudah ya, Tenggelamnya Kapal Van de Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah ya sudah, tapi ini yang namanya Buya Hamka langsung ya, biografinya beliau ini luar biasa ya. Dan katanya saya juga belum nonton gitu ya, terus terang saya belum nonton, tapi saya sudah baca banyak komentar dari yang ahli sineas sampai yang biasa. Itu alhamdulillah semuanya positif ya. Jadi saya bisa membayangkan lah film ini, anak-anak saya pun juga rencana akan nonton nanti insya Allah gitu ya. Jadi menarik sekali. Nah, sejalan dengan itu ya, alhamdulillah kan, karena di pesantren At-Taqwa ini ada cicitnya Buya Hamka ya, yang juga saya lihat seneng gitu, cukup mengenal lah datuknya mungkin ya, datuknya ini. Nah, kita coba ngobrol ya, ini kesempatan langka ini, belum 100 tahun lagi belum tentu ada. Kesan saya pas nonton itu terharu banget pokoknya. Nangis juga? Nangis doang. Nangis ya? Berapa kali? Baru filmnya baru mulai. Baru mulai itu? Langsung nangis. Oh. Karena pinter itu Pak Fajar ya, Pak Fajar bikinnya pinter. Di adegan pertamanya itu soalnya langsung Nambo di penjara. Nambo ini Buya Hamka ya? Iya. Kamu manggilnya Nambo ya? Ya, Datuk ya, Nambo ya. Karena juga aktingnya saya lihat ya sangat menjiwai gitu. Si siapa? Vino G. Sebastian sama Cynthia Bella. Oh, jadi nah tentu kan kamu begitu melihat adegan itu ya, mengapa langsung tersentuh? Karena kan kamu sudah membaca itu, sudah tahu kisah beliau gimana? Iya. Sudah baca sebelumnya? Sudah baca. Tapi kalau misalnya itu, saya pas nonton filmnya pengen lepas dari bias gitu. Saya pengen nonton tanpa ada perasaan kalau saya ini keturunannya. Dan alhamdulillah berhasil bikin terharu juga filmnya, karena emang langsung kena di hati gitu. Artinya gini, siapapun yang belum baca kisah Buya Hamka, menonton film itu bisa terharu. Saya yakin kalau orangnya cinta sama ulama bakal nangis, insya Allah. Karena sosok ulama yang dizolimi itu begitu ya. Dan cinta yang disorotin itu cintanya Umi, Haji Siti Raham sama Hamka, Buya Hamka.
Oh itu ya, jadi film itu menyentuh sekali, menyentuh perasaan gitu ya. Yang kalau dari film pertamanya, yang paling saya rasa tuh yang disorotin ada dua. Yang pertama itu semangatnya Buya dalam berdakwah, sama cintanya Hadi Siti Raham terhadap beliau. Itu sempat Siti Rakam kan ya, bukan? Siti Raham. Siti Raham. Iya. Padahal Buya Hamka itu saya baca menikah umur 19 tahun ya? Nikah 19 tahun betul ya? Atau 21 tahun? Istrinya umur 15. 15. Istrinya umur 15 tahun. Sekarang ada 15 tahun yang pacarannya udah hebat tuh kasusnya. Jadi 15 tahun itu sudah dewasa kan gitu ya kan, bukan 15 tahun itu masih anak-anak ya kan. Ya, buktinya siapa? Siti Raham ini kan istrinya Buya Hamka, nikah umur 15 tahun kan. Ya, manusia juga sama dengan sekarang ya. Jadi orang dulu lebih hebat ya. Lebih matang. 15 tahun sudah siap kan menikah dan hebat gitu ya. Jadi dua hal itu ya. Saya ingatnya itu satu scene di mana company Jepang itu datang buat ngegerebek panji masyarakat. Pedoman masyarakat ya, Pak. Pedoman ya, yang masyarakat. waktu di Medan berarti. Iya. Nah. Itu semuanya mesin ketik diambil ketika lagi nulis. Nah, Buya tuh sempet ngambil kertas yang lagi ditulis, dimasukin ke belakang, dimasukin ke celana. Nah, pas selesai itu, yang Jepangnya udah selesai intimidasi, Buya ke ruangan gudang gitu ya, terus ngebuka peti ada mesin ketik lagi, lanjut ngetik. Oh, jadi mesin ketiknya disembunyikan? Iya. Padahal kalau ketahuan, udah itu mah udah bisa tinggi ya risikonya ya. Oh, jadi artinya apa di situ? Kamu mengambil hikmah apa di situ? Kalau dakwah itu seperti itu, pasti ada yang ngalangin. Dan kalau dihalangin jangan cepet pasrah gitu ya, jangan cepet putus asa. Menyerah, jangan menyerah. Iya. Dan kita juga harus siap-siap buat kemungkinan yang tidak diduga. Karena Buya nyiapin mesin ketik lagi juga. Kalau mulai umur sih mungkin sekitar SD kelas 3 di Al-Azhar. SD kelas 3 ya? Waktu itu saya belum kenal. Saya cuma tahu kalau saya ini keturunan ulama gitu. Nah, saya waktu itu kan sekolahnya di Al-Azhar. Pas saya mau keluar, saya bilang ke teman-teman sama ke guru, aku ini keturunan Buya Hamka. Nah, tiba-tiba tuh pas sebelum saya keluar tuh udah pada baik tiba-tiba pada kayak apa ya, rasanya kayak takzim gitu sama saya. Keturunan orang besar gitu. Nah, saya langsung penasaran, kok bisa kayak gini banget ya. Akhirnya saya mulai bacanya tuh baca novelnya. Mulai bacanya yang buku pertamanya kalau nggak salah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Itu nggak selesai, itu belum sempat selesai. Itu SD ya? Iya. SD udah baca itu. Saya SMP itu baca itu. Sebenarnya saya nggak ngerti tulisannya, emang bukan buat umur saya kan. Iya. Nah, tapi saya punya azam, punya semangat buat orang sehebat ini harus saya lanjutin pemikirannya, minimal pemikirannya. Akhirnya ya saya masuk pondok dengan ketulusan saya sendiri, dengan keputusan saya sendiri. Alhamdulillah orang tua seneng aja, seneng banget malahan ya. Karena akhirnya ada yang lanjutin dari cicit lah. Ada yang... Nah, tadi apa buku ini ya? Buku apa namanya? Kenang-kenangan hidup. Kenang-kenangan hidup. Jadi saya sudah baca 4 kali. 4 kali itu. Artinya 4 kali itu dibaca bener atau dibolak-balik aja? Saya baca dari awal sampai akhir ya. Masya Allah. Kapan sempatnya kan? Di pondok juga baca juga? Iya, di pondok baca. Malah di pondok juga nyempatkan baca juga? Iya. Malam-malam biasanya kalau... Oh, malam? Ya, kalau saya tahu nggak ada yang muter, nggak ada yang ngecek, saya baca buku terus. Oh, Masya Allah. Ya. Terus 4 kali ini? Iya. Yang 4 kali baca ini ya.
Apa yang yang kok membuat kamu tertarik baca 4 kali itu apa? Ini Ya. menurut saya ini banyak banget nilai yang bisa diambil. Syarat banget akan nilai. Yang paling saya suka itu bagaimana Nambo pas waktu kecil itu bagaimana pribadinya. Terus bagaimana misalnya alam yang memengaruhi Nambo dalam jiwa Nambo, jiwa seninya Nambo. Banyak banget nilai yang bisa diambil dari buku ini, makanya saya nggak cukup baca sekali. Oh gitu ya. Terus buku apa lagi yang ini, yang selain ini? Selain buku autobiografinya, saya baca Pandangan Hidup Muslim, terus Tasawuf Modern. Tasawuf Modern. Ya, itu saya paksain dulu baca. Sampai akhir nggak baca? Belum, saya dikit. Belum. Tapi sudah baca karena itu buku yang kata Buya Hamka kan menghibur beliau juga kan. Di pengantar buku itu kan Buya Hamka kalau sedih beliau baca buku itu juga. Itu buku favorit saya waktu saya SMA. Waktu saya SMA itu buku sering saya bawa di tas saya. Buku Tasawuf Modern itu memberikan motivasi. Nah, kamu udah baca itu juga. Terus apa lagi? Buku apa lagi? Pribadi Hebat ini. Pribadi. Ini yang paling mengubah saya jujur. Oh gitu ya. Ketika pas saya baru masuk pondok, soalnya. Tapi ini buku sebetulnya judul aslinya Pribadi. Ini ditambah Hebat. Kalau di yang edisi tahun 50-an Pribadi. Ini memang betul. Ini buku yang hebat betul. Pribadi Hebat. Nah, bukunya soalnya pas saya masuk pondok saya langsung. Kamu bawa buku ini atau ada di pondok bukunya? Ada. Saya kalau ke pondok saya bawa kotak. Isinya buku semua. Isinya buku semua. Iya. Iya. Habis dari pondok saya baca, bawa yang baru. Atau kadang-kadang bawa buku Nambo lainnya. Ibunya juga suka beli buku. Yang baru bawa lagi. Terus apa lagi yang ini buku Pribadi Hebat? Habis Pribadi Hebat. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati, ya. Itu kalau nggak salah baru 1 jilid ya. Ada berapa jilid tuh? Kan itu kumpulan Satu. kumpulan tulisan. Yang paling bawah. Ini Pandangan Hidup Muslim yang ini ya? Iya. Buat saya. Iya, dari hati ke hati ini kan kumpulan tulisan Buya Hamka di Panji Masyarakat. Yang dulu saya sejak SMP udah baca ini ya. Ini kelihatannya memang baru sebagian ya, masih banyak yang belum. Tapi ini kamu udah baca juga? Alhamdulillah. Iya. Oke. Apalagi buku yang menarik lagi? Yang kamu sudah baca? Dari perbendaharaan lama. Nah, itu juga sejarah. menarik. Iya. Sama apalagi sejarah perjuangan Islam ya. Umat Islam. Ya, sejarah perjuangan umat Islam. Itu yang dulu tuh kan 4 jilid dulu itu kalau nggak salah. Waktu dulu pernah kecil-kecil. Oh iya. Terus edisi yang lengkap itu dari Singapura kalau nggak salah itu. Betul, saya Iya, yang punya yang tebal itu ya. Itu juga udah kamu baca juga? Ya, saya lumayan tertarik sama sejarah, alhamdulillah. Iya. Oh, bagaimana saya itu harus berusaha seperti Nambo? Karena wawasan beliau itu bukan sekedar agama gitu, bukan sekedar kitab-kitab fikih, kitab akidah, tapi juga sejarah, tapi juga filsafat bahkan ya. Iya. Dan bahkan roman. Sastra Ya, ya. sastra. Kuat. Menurut saya Nambo itu mengaruhi saya lewat tokohnya dia. Bagaimana tokoh beliau itu lengkap. Bagaimana seorang Muslim yang sejati itu bisa ahli dalam berbagai bidang gitu. Dalam bidang sastra. Sastra ya. Yang karena kan orang jarang bahas tentang ini ya. Saya sangat kagum gitu terhadap
Buya yang orangnya bandel ya, bandel banget. Pas waktu kecil tuh bandel banget. Cuman kalau dia dikasih tempat duduk menghadap ke Danau Maninjau, langsung diam. Dia bisa berjam-jam dia ngeliat alam. Dan juga bagaimana Buya itu. Kamu sudah tahu rumah Nambu di sana? Udah. Cuman udah lama juga. Kecil dia Masih kecil ya? Karena memang kalau saya waktu ke Maninjau ya, di museum itu kan menghadap ke Danau Maninjau. Saya sering katakan Danau Maninjau itu kan salah satu tempat terindah di dunia. Kelok empat-empatnya itu kan luar biasa kan indahnya itu sampai ke Maninjau. Jadi saya waktu di situ saya langsung berpikir wajar Buya Hamka ini ya duduk di sini menghadap danau yang begitu indah kan. Dan itu kan sampai sekarang juga alamnya belum banyak berubah di situ kan luar biasa itu. Oh itu yang kamu bayangkan gitu ya. Jadi juga Buya tuh suka diem-diem nyewa buku ya, nyewa buku roman. Terus dia baca malam-malam. Kalau ketahuan sama Haji Abdul Karim Abdullah Haka, dimarahin. Dia langsung merajuk. Tapi dia besok ambil lagi, cari buku roman yang lain. Juga, pokoknya jiwa beliau tuh nggak terlepas juga dari sini. Dari kecil sudah seneng ini ya, baca buku-buku sastra ya. Seneng itu. Padahal ayahnya kurang ya kalau dilihat tuh. Beliau memang strict kan, keras sekali. Tapi memang saya baca itu riwayat Buya Hamka umur 10 tahun itu nggak ada anak yang nggak kenal dia nakal. Jadi kisahnya seperti itu ya. Makanya anak ini nakalnya anak-anak dulu kan, ngambil mangga. Iya, ngintip film. Yang uniknya itu pandangan beliau kalau umat Islam itu jangan ngelihat terus ke belakang, juga jangan lihat terus ke depan. Jadi umat Islam itu harusnya melihat apa yang telah lalu untuk masa depan. Jadi juga bagaimana beliau itu sangat diceritain di bukunya itu dari Perbandingan Nama yang cetakan lama ya sama. Ya, dari Perbandingan Nama tuh kalau beliau jalan-jalan di sekitar Makassar, sekitar Medan, buat nyari riwayat sejarah yang ditulis di bukunya. Beliau nanyanya ke orang tua, yang ntar orang tuanya kesini situ, tapi dia cari terus. Maksudnya beliau mencari sumber? Iya, mencari sumber. Riset gitu ya? Riset langsung terjun ke... Riset langsung terjun ke narasumbernya gitu. Itu yang mungkin zaman sekarang sih, ya cuman kayaknya orang jarang tahu terhadap Nambu itu. Dia langsung riset langsung ke tempat sejarahnya. Iya, apalagi kan Buya Hamka bukan nulis skripsi, itu. Jadi betul-betul riset itu karena ilmu ya. Karena mungkin itu keikhlasan itu yang luar biasa. Ini malah saya luput nih Buya Hamka menggali sumber sendiri. Tentunya sih saya sangat berharap Nambu itu lebih dikenal. Lebih dikenal bahwa kita tuh punya seorang ulama, seorang manusia yang lengkap. Yang punya pribadi hebat, yang punya jiwa besar, yang punya semangat, yang punya wirah, yang berhasil memajukan umat, yang berhasil menjaga iman umat. Pokoknya saya berharap itu pasti. Tapi saya juga berharap kalau nanti setelah orang nonton film lebih mereka juga tertarik terhadap pemikirannya. Jadi jangan, kan kalau kata Mbak Najwa Shihab ya, kita itu lagi syarat tokoh, keteladan tokoh gitu.
Itu juga itu emang masalah. Cuman yang juga jadi masalah itu kita kenal tokohnya, kita punya teladan, cuman kita nggak ngerti pemikirannya gitu, kita nggak mendalami, kita